Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini kita harus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud, yaitu jalan yang harus ditempuh dan dilewati untuk mencapai suatu kedudukan yang mulia di dunia dan juga di akhirat. Itu artinya kalau kita hidup di dunia ini saja kita tidak sanggup dan tidak dapat mencapai posisi kehidupan yang mulia, apalagi nanti kita hidup di alam akhirat. Kalau ada orang ketika hidup di dunia ini, orang tersebut hidup dalam keadaan tidak mulia, maka nanti di kemudian hari ketika hidup di alam akhirat, orang tersebut tentu hidup dalam keadaan tidak mulia juga. Sebab kehidupan di akhirat itu merupakan kelanjutan dari kehidupan di dunia ini. Itulah arti pentingnya kenapa kita harus rutin mendirikan sholat tahajud di setiap malam hari. Kita harus tekun dan gigih mendirikan sholat tahajud di sebagian malam hari, supaya hidup kita di dunia ini berada pada kedudukan yang mulia dan terhormat. Sholat tahajud itu satu-satunya jalan yang harus dilalui, yang harus dilewati, supaya kita pasti sampai pada kedudukan yang mulia, yang terpuji, tidak hidup dalam keadaan terhina, tidak hidup dalam keadaan sengsara dan penuh kesedihan. Kehidupan seperti itu merupakan surga bagi orang tersebut. Itu artinya di dunia ini saja surga tersebut sudah ada sebagai bukti nyata. Siapapun orangnya, jika orang tersebut tidak rutin mendirikan sholat tahajud di setiap malam hari, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut di kemudian hari sampai pada kedudukannya tidak mulia. Orang tersebut pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kehidupan yang sangat buruk, kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan, kehidupan yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 dan 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, saat inilah Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW itu panutan kita, makanya kita juga harus bertahajud di setiap malam hari. Nabi Muhammad SAW sudah berpesan, ikutilah aku. Tentu saja kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW yang di setiap malam selalu mendirikan sholat tahajud. Jika kita sudah rutin mendirikan sholat tahajud di setiap malam hari, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita perhatikan dengan cermat, kalau ada orang yang sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya semua dosa orang tersebut sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut tidak mempunyai dosa-dosa lagi, sudah bersih dari segala dosa. Pada saat itulah orang tersebut berhak masuk surga. Surga diberikan kepada orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah untuk taat kepada apa saja yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah untuk mendirikan sholat tahajud di sebagian malam hari. Setiap malam hari, Nabi Muhammad SAW juga berpesan, ikutilah aku. Artinya, Nabi Muhammad SAW sendiri sudah memberikan contoh dan teladan bahwa Nabi kita itu juga rutin mendirikan sholat tahajud di setiap malam hari. Oleh karena itu, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW tersebut. Jika kamu berpaling dari perintah Allah berupa perintah untuk mendirikan sholat tahajud setiap malam hari, maka konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai tidak menyukai kita, maka doa-doa kita tentu menjadi doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya, kita harus rutin, kita harus tekun dan gigih mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap malam hari. Kita harus memotivasi diri kita untuk terus bertahan selama kita hidup di dunia ini. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jutaan manusia di setiap malam hari lebih memilih tidur berlama-lama sampai pagi hari, melupakan kewajiban mendirikan sholat tahajud. Merupakan Allah Subhanahu wa taala roh bagi seluruh alam semesta. Orang-orang yang berjuang mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari adalah manusia-manusia yang super istimewa dan jumlahnya sangatlah sedikit. Sebagian besar manusia menolak dan tidak mau mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk istiqomah mendirikan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.